Pindah ke rumah baru, Bu Rina dan keluarganya, yang terdiri dari suaminya, Pak Joko, dan anak mereka yang berusia 7 tahun, Dika, baru saja menyelesaikan proses pindah ke rumah baru mereka yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu adalah bangunan tua dengan arsitektur yang indah, dilengkapi dengan jendela-jendela besar dan halaman yang luas. Meskipun rumah itu memiliki keindahan tersendiri, ada sesuatu yang membuat Bu Rina merasa tidak nyaman. Hari pertama mereka di rumah baru dimulai dengan semangat dan harapan. Dika berlari-lari di halaman, menjelajahi setiap sudut, sementara Bu Rina dan Pak Joko sibuk mengatur barang-barang. Namun, saat matahari mulai terbenam, suasana mulai berubah. Kegelapan menyelimuti rumah, dan suara-suara lembut angin seakan berbisik di antara dinding-dinding tua. Malam pertama mereka, Bu Rina terbangun oleh suara berisik dari dapur. Awalnya, ia mengira itu suara Dika yang mungkin sedang mencari camilan, tetapi saat ia memeriksa, Dika sudah tertidur lelap di kamarnya. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Bu Rina melangkah keluar kamar, berusaha menenangkan diri. Ketika ia sampai di dapur, semua tampak normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang baru saja berada di sana. Bu Rina menghela napas lega, meskipun rasa tidak nyaman masih menyelimuti hatinya. Ia kembali ke kamar, tetapi tidur tidak kunjung datang. Pikiran-pikiran aneh menghantuinya, mengingatkan pada kisah-kisah seram yang sering ia dengar tentang rumah-rumah tua. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Setiap malam, Bu Rina mendengar suara langkah kaki di lorong, suara seperti bisikan yang tidak jelas, dan terkadang, suara tawa yang mengerikan. Ia mulai merasa seolah-olah ada yang mengawasinya, tetapi saat ia mencoba menceritakan pengalaman tersebut kepada Pak Joko, suaminya hanya menganggapnya sebagai efek stres dari pindah rumah. "Rina, kita baru pindah. Mungkin kamu butuh waktu untuk beradaptasi. Fokus saja pada hal-hal positif," kata Pak Joko, berusaha meyakinkannya. Meskipun suaminya berusaha mendukung, Bu Rina merasa semakin terasing. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia, satu dunia yang biasa, dan satu dunia yang dihuni oleh hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat Bu Rina sedang menonton televisi sendirian, ia melihat bayangan melintas di depan layar. Jantungnya berdebar kencang, dan ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan ketidaknyamanan itu semakin membesar, seolah-olah rumah ini menyimpan rahasia yang gelap. Keesokan harinya, Bu Rina memutuskan untuk menjelajahi rumah lebih jauh. Ia menemukan ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Penasaran, ia membuka pintu dan menuruni tangga. Di dalamnya, ia menemukan berbagai barang lama, termasuk foto-foto keluarga yang sudah pudar, dan sebuah kotak tua yang berdebu. Ketika ia membuka kotak itu, ia menemukan surat-surat kuno yang ditulis dengan tinta pudar. Surat-surat itu tampaknya ditujukan kepada seseorang yang bernama Siti, tetapi isi suratnya sulit dibaca. Bu Rina merasa ada sesuatu yang aneh dengan surat-surat itu, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Ia membawa pulang surat-surat itu, berharap dapat menemukan jawaban atas misteri yang mengganggu pikirannya. Namun, saat ia berusaha membaca surat-surat tersebut, suara-suara aneh kembali terdengar, seolah-olah rumah itu berusaha memperingatkannya. Malam itu, saat semua anggota keluarga sudah tidur, Bu Rina duduk sendirian di ruang tamu, membaca surat-surat yang ia temukan. Suasana hening, tetapi ia merasakan angin dingin yang tiba-tiba berhembus, membuat tubuhnya menggigil. Di tengah kesunyian, suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas kali ini, seolah-olah memanggil namanya. Ketakutan menguasai dirinya, tetapi rasa penasaran juga mendorongnya untuk tetap tinggal. Ia berusaha menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya. Namun, saat ia akan menutup surat itu, ia melihat sekilas bayangan di sudut ruangan. Bu Rina berbalik cepat, tetapi lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian aneh itu memicu rasa ketidaknyamanan yang mendalam dalam diri Bu Rina. Ia mulai merasa bahwa rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi sesuatu yang lebih.
Ia tidak tahu bahwa perjalanan mereka di rumah baru ini akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan kebenaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi di balik dinding-dinding tua tersebut. Malam itu, ketika Bu Rina akhirnya mencoba tidur, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Mengapa ia merasa seperti ada yang mengawasinya? Dan siapa Siti yang disebut dalam surat-surat itu? Semua pertanyaan ini mengganggu tidurnya, menandakan bahwa kisah mereka di rumah baru ini baru saja dimulai. Suara dari dalam. Seiring berjalannya waktu, Bu Rina semakin merasa terasing di rumah barunya. Suara-suara aneh yang terdengar malam hari menjadi lebih sering dan semakin sulit untuk diabaikan. Pada awalnya, ia percaya bahwa semua itu hanyalah efek dari stres akibat pindah rumah. Namun, saat malam berganti malam, ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah itu. Suatu malam, setelah seharian beraktivitas, Bu Rina merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bisa mengumpulkan tenaga untuk hari berikutnya. Namun, saat ia tertidur, suara langkah kaki kembali menghantuinya. Suara itu datang dari lorong, tepat di luar kamar tidur mereka. Bu Rina membuka mata, mencoba mendengarkan lebih seksama, tetapi suara itu seolah berhenti sejenak, hanya untuk kembali terdengar lebih keras. Bu Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya suara bangunan yang tua, tetapi ketakutan menguasai pikirannya. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Pak Joko, yang tertidur lelap di sampingnya. "Joko, kau mendengar itu?" tanya Bu Rina, suaranya bergetar. Pak Joko mengerang dan memutar badan. "Apa yang kau bicarakan, Rina?" "Tidur saja, tidak ada yang terjadi." Bu Rina merasa frustasi. Ia mencoba menenangkan diri dan kembali tidur, tetapi suara itu terus mengganggu. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha terlelap, ia memutuskan untuk bangkit dan memeriksa. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamar, berusaha tidak membangunkan Pak Joko. Saat melangkah ke arah lorong, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Lampu-lampu yang berkelap-kelip menambah nuansa menyeramkan. Bu Rina menyalakan lampu dapur dan mencoba untuk tenang, tetapi perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Ia mendengar suara bisikan lembut, seolah-olah ada yang memanggil namanya. "Rina, Rina," suara itu samar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya merinding. Ia berusaha mencari sumber suara, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. Hanya ada kegelapan dan ketenangan yang aneh. Keesokan harinya, Bu Rina menceritakan semua ini kepada Pak Joko. Namun, suaminya tetap skeptis. "Mungkin itu hanya suara dari luar, atau mungkin kau hanya terlalu lelah. Coba fokus pada hal-hal positif, Rina. Kita harus menikmati rumah ini," ujarnya dengan nada menenangkan. Walaupun merasa ditolak, Bu Rina berusaha untuk tidak terlalu memikirkan suara-suara itu. Ia berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dengan menata rumah dan menghabiskan waktu bersama Dika. Namun, suara-suara itu terus kembali setiap malam, semakin jelas dan tidak bisa diabaikan. Dalam satu kejadian, saat Bu Rina sedang memasak di dapur, Dika tiba-tiba berlari masuk dengan wajah ketakutan. "Ibu, ada orang di luar jendela," teriaknya. Bu Rina menoleh dengan cepat, tetapi tidak melihat siapa-siapa. "Dika, tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya bayangan," jawabnya, berusaha menenangkan anaknya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa risau. Mengapa Dika melihat sesuatu yang tidak bisa ia lihat? Malam itu, saat Dika sudah tidur, Bu Rina duduk sendirian di ruang tamu, berusaha untuk menghadapi ketakutannya. Ia mengambil surat-surat yang ia temukan di ruang bawah tanah dan mulai membacanya lagi. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi di rumah ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar kembali, tetapi kali ini lebih keras. Bu Rina menegakkan badan, jantungnya berdebar. Ia melirik ke arah lorong dan melihat bayangan samar bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri dan mengikuti bayangan itu, berharap menemukan jawaban atas semua yang terjadi.
Ketika ia mendekati lorong, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. "Rina, tolong," suara itu menggema di telinganya, membuatnya merinding. Bu Rina merasa terjebak antara rasa penasaran dan ketakutan. Ia tidak tahu apakah harus melanjutkan atau mundur. Akhirnya, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju, dan saat itu, lampu di lorong tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita, dan Bu Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dekatnya. Suara bisikan semakin keras, dan ia merasakan angin dingin berhembus, seolah ada yang melintas di sampingnya. Dalam keadaan panik, Bu Rina berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan kencang. Ia duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa takutnya semakin mendalam, dan ia merasa tidak ada tempat yang aman di rumah itu. Ketika Pak Joko kembali dari perjalanan dinasnya beberapa hari kemudian, Bu Rina merasa lega. Ia berharap suaminya bisa membantunya menghadapi semua ini. Namun, saat ia menceritakan semua yang terjadi, Pak Joko hanya menggelengkan kepala. "Rina, aku rasa kamu butuh istirahat. Mungkin kita bisa pergi berlibur akhir pekan ini," usulnya dengan nada lembut. Bu Rina merasa sedikit kecewa, tetapi ia tahu Pak Joko hanya ingin membantunya. Malam itu, saat semua siap untuk tidur, Bu Rina merasakan ketidaknyamanan yang sama. Ia berusaha untuk tidak memikirkan suara-suara itu, tetapi saat lampu mati, ia mendengar suara langkah kaki lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran yang menakutkan, seolah-olah ada yang mengawasinya. Ketika Bu Rina akhirnya terlelap, suara bisikan itu kembali muncul dalam mimpinya, memanggil namanya dengan nada yang penuh kesedihan. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita yang tampak hancur dan putus asa, seolah-olah meminta pertolongan. Bu Rina terbangun dengan napas tercekat, menyadari bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia pahami. Kehamilan yang menyedihkan. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah baru, Bu Rina akhirnya hamil. Berita kehamilan ini seharusnya menjadi momen bahagia bagi keluarganya, tetapi bagi Bu Rina, perasaan cemas dan ketidaknyamanan yang terus-menerus menghantuinya membuat kebahagiaan itu terasa samar. Meskipun Pak Joko berusaha mendukung dan merayakan kehamilan ini, Bu Rina tidak bisa mengabaikan kehadiran misterius yang terus mengganggu pikirannya. Sejak kehamilannya, Bu Rina merasakan perubahan pada dirinya. Ia lebih sensitif terhadap suara dan suasana di sekitar. Setiap kali malam tiba, suara-suara aneh di rumah seolah semakin intens. Suara langkah kaki, bisikan, dan terkadang, suara tangisan yang samar-samar membuatnya merasa semakin terasing. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini tidak lebih dari imajinasi, tetapi rasa ketidaknyamanan itu semakin sulit untuk diabaikan. Malam-malam tanpa tidur membuat Bu Rina merasa lelah dan emosional. Suatu malam, saat ia sedang berbaring di tempat tidur, ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Panik, ia membangunkan Pak Joko. "Joko, aku merasa tidak enak. Ada yang aneh dengan bayiku," katanya dengan suara bergetar. Pak Joko segera membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa Bu Rina mengalami pendarahan hebat dan harus segera dioperasi. Saat mendengar berita itu, dunia Bu Rina seakan runtuh. Ia merasa ketakutan dan tidak berdaya, menyadari bahwa ia mungkin kehilangan anak-anak yang sangat ia impikan. Setelah operasi, Bu Rina terbangun di ruang perawatan, lemah dan hancur. Ia menatap langit-langit ruangan dengan air mata mengalir di pipinya. Pak Joko duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. "Kita akan baik-baik saja, Rina. Kita bisa mencoba lagi," ujarnya, berusaha memberikan semangat. Namun, Bu Rina merasa tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Ia kehilangan bukan hanya satu, tetapi dua bayi yang telah menjadi harapan dan impiannya. Momen-momen bahagia yang seharusnya menyertai kehamilan itu kini digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Setelah kejadian itu, Bu Rina merasa semakin terasing dari dunia.
Ia tidak hanya kehilangan bayinya, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya. Ia merasa seolah-olah ada yang menghantuinya, ketidakpastian yang terus mengganggu pikirannya. Suara-suara yang selama ini menghantuinya kini terasa lebih dekat, seolah-olah ada yang berbagi kesedihan dengannya. Dalam beberapa minggu ke depan, Burina mulai mengalami perubahan yang lebih mencolok. Ia sering terlihat melamun dan berbicara sendiri, terjebak dalam kenangan pahit tentang kehamilannya. Suatu malam, saat Pak Joko pulang kerja, ia menemukan Burina terbaring di lantai dengan wajah pucat, matanya terpejam. Ketika Pak Joko mencoba membangunkannya, Burina terbangun dengan tatapan kosong, seolah-olah ia tidak mengenali suaminya. "Aku tidak bisa pergi. Mereka memanggilku," katanya, suaranya serak dan penuh kesedihan. Pak Joko merasa ngeri, tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Seiring waktu, Burina semakin sering mengalami kesurupan. Setiap kali kesurupan, ia berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya, seolah-olah berkomunikasi dengan sosok-sosok yang tidak terlihat. Pak Joko merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mencari informasi tentang rumah itu, berharap menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Suatu malam, saat Burina sedang dalam keadaan sadar, ia melihat bayangan wanita yang selama ini menghantuinya. Wanita itu tampak hancur dan penuh kesedihan, wajahnya memancarkan rasa duka yang mendalam. Burina merasa terhubung dengan wanita itu, seolah-olah mereka berbagi rasa sakit yang sama. "Siapa kau?" tanya Burina, suaranya bergetar. "Aku adalah bayangan masa lalumu," jawab wanita itu dengan suara lembut. "Aku juga kehilangan anak-anakku. Kami terjebak di sini, tidak bisa pergi." Burina merasa terharu. Ia menyadari bahwa wanita itu bukanlah sosok jahat, melainkan jiwa yang terluka, sama seperti dirinya. Mereka berdua terhubung melalui kesedihan yang mendalam, dan Burina merasakan empati yang kuat. Namun, semakin hari, gangguan mistis semakin mengganggu. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan semakin intens. Burina merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan kesedihan yang tidak ada habisnya. Ia berusaha mencari cara untuk mengatasi semua ini, tetapi rasa putus asa semakin menghantuinya. Suatu malam, saat Burina duduk sendirian di ruang tamu, ia kembali mendengar suara bisikan, kali ini lebih jelas. "Bantu aku, Rina," suara itu memanggilnya. Burina merasa ketakutan, tetapi juga merasa tergerak untuk membantu. Ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu, berharap bisa menemukan cara untuk mengakhiri siklus kesedihan yang mengikatnya. Keadaan Burina semakin memburuk. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan dunia yang dialaminya, dan semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dengan segala yang terjadi, ia bertekad untuk menemukan jawaban, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang terjebak di rumah itu. Kesurupan. Seiring waktu berlalu, keadaan Burina semakin memburuk. Ia tidak hanya mengalami kesedihan mendalam akibat kehilangan bayinya, tetapi juga terjebak dalam siklus kesurupan yang semakin sering terjadi. Burina merasa seolah-olah jiwanya terpecah, terjebak antara dunia nyata dan dunia yang dihuni oleh sosok-sosok misterius. Setiap kali ia kesurupan, Pak Joko merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu istrinya. Suatu malam, saat Burina duduk sendirian di ruang tamu, ia merasakan kehadiran yang kuat. Lampu-lampu berkedip, dan suasana di sekitarnya menjadi gelap. Tiba-tiba, ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya, suaranya berubah menjadi lebih dalam dan menggema. Pak Joko, yang baru saja pulang dari kerja, terkejut melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. "Rina, bangun, apa yang terjadi?" teriak Pak Joko, berusaha membangunkan Burina. Tetapi Burina tidak mendengar suaminya. Ia terjebak dalam keadaan trans, berbicara dengan suara yang tidak biasa. "Aku tidak bisa pergi. Mereka ingin aku tetap di sini," katanya, sambil menangis. Suara itu mengandung kesedihan yang mendalam, dan Pak Joko merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa menit, Burina terbangun dengan tatapan kosong,
seolah-olah baru saja keluar dari mimpi buruk. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" tanyanya, kebingungan. Pak Joko menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Bu Rina tidak bisa mengingat apapun. Ia merasa bingung dan ketakutan. Setiap kesurupan yang terjadi membuatnya semakin merasa terasing dari dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, dan itu membuatnya semakin cemas. Hari-hari berikutnya, Bu Rina terus mengalami kesurupan. Setiap kali hal itu terjadi, ia berbicara tentang pengalaman yang tidak bisa ia ingat. Ia mulai menggambarkan sosok seorang wanita yang selalu hadir dalam mimpinya. Wanita itu tampak hancur, seolah-olah terjebak dalam kesedihan yang mendalam. "Siapa dia, Rina?" tanya Pak Joko, berusaha memahami apa yang terjadi. "Dia adalah ibuku, dia ingin aku membantunya," jawab Bu Rina, suaranya penuh dengan kepedihan. Ia merasa terhubung dengan sosok wanita itu, seolah-olah mereka berbagi rasa sakit yang sama. Pak Joko, yang khawatir dengan keadaan istrinya, mulai mencari tahu lebih banyak tentang rumah tersebut. Ia menggali informasi dari tetangga dan mencari tahu sejarah rumah yang mereka tinggali. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita yang kehilangan anak-anaknya dalam sebuah kebakaran yang tragis. Wanita itu tidak pernah menemukan ketenangan dan kini diyakini menjadi arwah yang menghantui rumah tersebut. Ketika Pak Joko menceritakan penemuan ini kepada Bu Rina, ia merasa tergerak. "Dia bukan hanya sosok yang menghantuiku. Dia adalah jiwa yang terluka, sama seperti aku," ujarnya, meneteskan air mata. Bu Rina merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu wanita itu menemukan ketenangan. Suatu malam, setelah mengalami kesurupan yang lebih parah, Bu Rina terbangun dan merasa sangat lelah. Ia tidak tahu berapa kali ia telah berbicara dengan sosok wanita itu dalam keadaan tidak sadarnya. Ketika ia menatap cermin, ia melihat bayangan wanita itu berdiri di belakangnya. Wajah wanita itu tampak penuh kesedihan, dan Bu Rina merasa tergerak untuk berbicara. "Aku tahu kamu merasa sakit. Aku ingin membantumu," kata Bu Rina dengan suara lembut, meskipun hatinya berdegup kencang. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar jelas di telinga Bu Rina. "Bantu aku, Rina. Aku terjebak di sini, tidak bisa pergi. Anak-anakku," suara itu bergetar penuh emosi. Bu Rina merasa hatinya hancur mendengar kesedihan wanita itu. Ia memutuskan untuk mencari cara untuk membantu arwah yang terjebak di rumah tersebut. Ia mulai membaca berbagai buku tentang spiritualitas dan cara berkomunikasi dengan arwah. Bu Rina merasa bahwa ia perlu melakukan sesuatu untuk mengakhiri penderitaan wanita itu, dan sekaligus menyelamatkan dirinya sendiri dari kegelapan yang menghantuinya. Namun, dengan setiap usaha yang dilakukannya, suara-suara aneh dan pengalaman kesurupan semakin meningkat. Suatu malam, saat ia sedang menjalani ritual untuk membantu wanita itu, suasana di dalam rumah berubah menjadi sangat tegang. Suara bisikan dan langkah kaki terdengar semakin ramai, seolah-olah banyak arwah yang berkumpul di sekitarnya. Dalam keadaan terjebak di antara dua dunia, Bu Rina merasakan ketakutan dan harapan yang bercampur aduk. Ia berdoa dengan sepenuh hati agar arwah wanita itu bisa menemukan ketenangan dan meninggalkan rumah yang penuh kesedihan ini. "Jika kamu bisa mendengarku, aku ingin membantumu. Aku tahu kamu telah menderita cukup lama. Biarkan aku membantumu pergi," kata Bu Rina dengan penuh keyakinan. Saat itu, lampu-lampu di rumah berkedip, dan angin dingin berhembus, seolah-olah menjawab doanya. Bu Rina merasa bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran. Namun, ia juga menyadari bahwa jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Ia harus menghadapi kegelapan yang mengancamnya dan berjuang untuk menemukan cahaya di tengah kesedihan. Ketika malam semakin larut, Bu Rina terjatuh ke dalam ketidaksadaran, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam tidurnya, ia melihat kembali sosok wanita itu, tetapi kali ini, wanita itu tersenyum padanya. "Terima kasih, Rina. Kamu adalah harapanku," bisiknya. Dengan perasaan harapan dan ketakutan yang bercampur,
Bu Rina tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari akhir. Ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang lebih dalam dan lebih mengerikan mengenai rumah ini, dan apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan dirinya dan wanita yang terjebak di dalamnya. Keputusan untuk pergi. Setelah beberapa bulan mengalami gangguan mistis yang semakin intens, Bu Rina merasa tidak ada pilihan lain selain mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah itu. Ketidaknyamanan dan ketakutan yang terus-menerus menghantuinya membuat hidupnya terasa tidak berdaya. Setiap malam, suara-suara aneh dan pengalaman kesurupan semakin menyiksa, dan ia merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Bu Rina seringkali terbangun di tengah malam, terengah-engah, setelah mengalami mimpi buruk yang penuh dengan bayangan wanita yang memohon bantuan. Dalam keadaan terjaga, ia sering merasakan kehadiran yang mengintai di belakangnya. Meskipun Pak Joko berusaha memberikan dukungan, ia merasakan bahwa suaminya tidak sepenuhnya memahami kedalaman rasa sakit yang ia alami. Kegelisahan dan ketidakpastian semakin membebani pikirannya. Suatu malam, saat Bu Rina terbangun dari mimpi buruknya, ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Joko. "Joko, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Ini tidak baik untuk kita. Aku merasa terperangkap," katanya, suaranya serak karena tangisan yang tertahan. Pak Joko menatap istrinya dengan khawatir. "Rina, kita baru saja pindah. Mungkin semuanya akan membaik seiring waktu. Kita bisa mencari cara untuk mengatasi ini bersama-sama," ujarnya berusaha menenangkan. Namun, Bu Rina merasa semakin putus asa. Ia menginginkan ketenangan dan kebebasan dari rasa sakit yang terus-menerus menghantuinya. "Tapi, Joko, ini bukan hanya tentang kita. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sesuatu yang lebih besar dari kita," katanya dengan tegas. Pak Joko terdiam, menyadari betapa seriusnya keadaan tersebut. Ia mulai mempertimbangkan apa yang telah terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keluarganya. "Jika kamu merasa seperti itu, kita bisa mencari cara untuk menjual rumah ini. Kami tidak harus tinggal di tempat yang membuatmu merasa tertekan," jawabnya akhirnya. Mendengar kata-kata suaminya, Bu Rina merasa lega. Mungkin ini adalah langkah yang tepat untuk mereka. Mereka segera mulai merencanakan untuk menjual rumah tersebut. Namun, meskipun mereka telah memutuskan untuk pergi, perasaan takut dan cemas tidak sepenuhnya sirna. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai mengiklankan rumah untuk dijual. Namun, anehnya, tidak ada satupun calon pembeli yang menunjukkan minat. Setiap kali ada yang datang untuk melihat rumah, Bu Rina merasakan ketegangan yang meningkat. Ia merasa seolah-olah rumah itu menolak untuk ditinggalkan, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka tetap di sana. Suatu malam, saat Bu Rina sedang merapikan barang-barang yang akan dibawa, ia menemukan kotak tua yang berisi barang-barang peninggalan dari pemilik sebelumnya. Di dalamnya, terdapat foto-foto keluarga dan surat-surat yang tampak usang. Ia mulai membaca salah satu surat yang ditujukan kepada seseorang bernama Siti. Surat itu berisi ungkapan cinta dan harapan, tetapi juga ada nada kesedihan yang dalam. Air mata mengalir di pipinya saat ia membaca kata-kata itu. "Aku tidak bisa meninggalkanmu, Siti. Aku akan menunggu sampai kita bertemu lagi," tulis surat itu. Bu Rina merasa terhubung dengan kata-kata itu, seolah-olah ada benang merah antara kisah wanita itu dan dirinya. Namun, saat malam tiba, suara-suara aneh kembali terdengar. Suara langkah kaki dan bisikan semakin mendekat, membuat Bu Rina merasa terjaga dalam ketakutan. Ia berlari ke kamar, tempat Pak Joko dan Dika tidur. Saat ia mengunci pintu, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. "Rina, tolong." Suara itu membuatnya merasa terjaga, tetapi juga bergetar dalam ketakutan. Ia ingin membantu, tetapi di sisi lain, ia merasa lelah dan tidak berdaya. Dalam hatinya, ia merindukan ketenangan yang selama ini hilang. Keesokan harinya, Bu Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut. Ia pergi ke perpustakaan setempat dan mencari informasi tentang pemilik sebelumnya. Dalam pencariannya,
ia menemukan artikel berita tentang kebakaran yang terjadi di rumah itu beberapa dekade yang lalu. Kebakaran tersebut merenggut nyawa seorang wanita dan anak-anaknya, meninggalkan jejak kesedihan yang mendalam. Membaca artikel itu, Bu Rina merasa hatinya semakin berat. Ia mengetahui bahwa wanita yang menghantuinya mungkin adalah arwah dari ibu yang kehilangan anak-anaknya. "Kau tidak sendirian," bisiknya, merasa terhubung dengan wanita itu. Namun, rasa takut untuk tetap tinggal di rumah itu terus menghantuinya. Setelah berbicara dengan Pak Joko, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual sederhana untuk membantu jiwa yang terjebak di rumah tersebut. Bu Rina merasa bahwa ini adalah cara untuk memberikan penghormatan kepada wanita itu dan membantu dirinya sendiri melepaskan beban yang selama ini mengganggu. Malam itu, saat mereka melakukan ritual, suasana di dalam rumah terasa sangat tegang. Lilin-lilin menyala, dan Bu Rina dengan suara lembut mulai berbicara. "Kami menghormati kamu, dan kami ingin membantumu menemukan ketenangan," ujarnya, berdoa dengan sepenuh hati. Namun, saat mereka melanjutkan ritual, suasana mulai berubah. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan angin dingin berhembus dengan kencang. Lampu-lampu berkedip, dan Bu Rina merasakan kehadiran yang kuat. "Jangan pergi!" Suara itu berteriak, membuatnya terkejut. Bu Rina merasa terjebak antara dua dunia. Ia berjuang untuk memahami apa yang terjadi, tetapi saat itu, ia menyadari betapa besar pengaruh rumah itu terhadap hidupnya. Ia harus membuat keputusan. Apakah ia akan terus berjuang untuk membantu wanita itu, ataukah ia harus pergi demi keselamatan dirinya dan keluarganya? Setelah ritual berakhir, Bu Rina dan Pak Joko duduk bersama di ruang tamu, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, Joko. Aku merasa ini tidak akan pernah berakhir," katanya, air mata menetes di pipinya. Pak Joko menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Jika itu yang kamu inginkan, maka kita akan pergi. Kita akan mencari tempat baru yang lebih baik untuk kita semua," ujarnya dengan tegas. Bu Rina merasa lega. Mereka akhirnya membuat keputusan untuk menjual rumah dan mencari tempat baru untuk tinggal. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada misteri yang harus dipecahkan dan jiwa yang harus dibebaskan. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Bu Rina merasakan perasaan campur aduk. Ia merasa bersemangat untuk pergi, tetapi juga merasa sedih karena harus meninggalkan semua kenangan, baik yang baik maupun yang buruk. Ia berdoa agar arwah wanita itu bisa menemukan ketenangan, dan berharap bahwa keputusan ini akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika pagi tiba, Bu Rina dan Pak Joko mulai mengemas barang-barang mereka, bersiap untuk berpindah ke rumah baru yang akan memberi mereka harapan baru. Namun, di dalam hati Bu Rina, ia tahu bahwa kegelapan di rumah itu akan selalu membayangi mereka, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum semuanya berakhir. Mengungkap misteri. Setelah membuat keputusan untuk meninggalkan rumah tua yang penuh misteri, Bu Rina dan Pak Joko merasa lega namun sekaligus cemas. Meskipun mereka telah merencanakan untuk menjual rumah, Bu Rina merasa bahwa ada satu hal yang belum terselesaikan. Ia merasa terdorong untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah tersebut dan arwah wanita yang menghantuinya. Suatu pagi, Bu Rina memutuskan untuk pergi ke perpustakaan setempat lagi. Ia berharap dapat menemukan lebih banyak informasi mengenai wanita yang diyakini menghantui rumah mereka. Di perpustakaan, ia mencari arsip berita dan dokumen lama tentang kebakaran yang terjadi di rumah itu bertahun-tahun lalu. Setelah berjam-jam mencari, Bu Rina akhirnya menemukan artikel lama yang menjelaskan tentang kebakaran tragis yang menewaskan seorang wanita bernama Siti dan kedua anaknya. Artikel tersebut menggambarkan bagaimana kebakaran terjadi secara tiba-tiba dan bagaimana Siti berusaha menyelamatkan anak-anaknya, tetapi tidak berhasil. Hatinya terasa hancur saat membaca kisah itu. Ia merasakan empati yang mendalam terhadap Siti, seolah-olah mereka berbagi kesedihan yang sama. Di samping itu, Bu Rina menemukan foto-foto keluarga Siti yang diletakkan di dalam album usang.
Dia menatap wajah-wajah bahagia itu dan tidak bisa menahan air mata. Dia merasa seolah-olah bisa merasakan kehadiran Siti di dekatnya, memohon untuk dibantu. Aku harus membantu dia, pikirnya, bertekad untuk memberikan ketenangan bagi jiwa yang terjebak itu. Kembali ke rumah, Bu Rina menceritakan penemuannya kepada Pak Joko. Joko, aku tahu siapa wanita itu. Namanya Siti, dan dia kehilangan anak-anaknya dalam kebakaran. Kita harus melakukan sesuatu untuk membebaskan jiwanya, katanya dengan semangat. Pak Joko menatap istrinya, melihat betapa seriusnya dia. Tapi, Rina, bagaimana kita bisa membantu dia? Kita sudah berusaha melakukan ritual, tetapi tidak ada perubahan, ujarnya, masih merasa skeptis. Kita perlu mengadakan ritual yang lebih mendalam. Kita harus menghormati ingatan dan penderitaannya. Aku ingin melakukannya di tempat di mana kebakaran itu terjadi, di ruang bawah tanah, jawab Bu Rina, matanya bersinar dengan tekad. Malam itu, Bu Rina dan Pak Joko menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual. Mereka mengumpulkan lilin, bunga, dan foto-foto Siti dan anak-anaknya yang berhasil ditemukan Bu Rina. Dengan hati yang berdebar, mereka turun ke ruang bawah tanah, tempat yang kini terasa semakin menakutkan. Setelah menyalakan lilin dan mengatur semua barang di sekelilingnya, Bu Rina mulai berbicara dengan lembut. Siti, kami menghormati ingatanmu dan semua penderitaan yang kau alami. Kami ingin membantumu menemukan ketenangan, katanya, suaranya bergetar tetapi penuh empati. Saat Bu Rina mulai mengucapkan doa, lampu di ruang bawah tanah berkedip, dan suasana berubah menjadi sangat tegang. Bu Rina merasakan kehadiran yang kuat di sekitarnya, dan suara bisikan mulai terdengar, semakin jelas. Tolong, bantu aku, suara itu memanggil, membuat bulu kuduknya merinding. Pak Joko, yang berdiri di samping Bu Rina, merasa ketakutan. Ia melihat bayangan samar di sudut ruangan, seolah-olah sosok Siti muncul di hadapan mereka. Kami ada di sini untuk membantumu, kata Pak Joko, berusaha menenangkan ketegangan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, memadamkan beberapa lilin. Ruang bawah tanah dipenuhi dengan suara jeritan dan tangisan yang menggema. Bu Rina merasa seolah-olah terjebak dalam badai emosi. Siti, kami ingin membantumu. Jangan takut, serunya. Dengan seluruh keberaniannya, Bu Rina berusaha untuk tetap fokus. Ia melanjutkan doa dan meminta Siti untuk menunjukkan apa yang dia butuhkan untuk mencapai ketenangan. Dalam sekejap, suasana menjadi tenang, dan suara tangisan itu perlahan-lahan mereda. Sebuah gambar muncul di benak Bu Rina, visinya membawa dia kembali ke masa lalu, melihat Siti dan anak-anaknya dalam momen bahagia sebelum kebakaran. Bu Rina merasakan cinta dan kehilangan yang mendalam, seolah-olah ia telah memasuki jiwa Siti. Anak-anakku, aku tidak bisa meninggalkan mereka, suara Siti terdengar jelas, penuh kesedihan. Bu Rina merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Kau tidak sendirian, Siti. Mereka akan selalu hidup dalam ingatanmu. Tapi kau harus pergi agar mereka bisa tenang, kata Bu Rina, berusaha meyakinkan jiwa yang terluka itu. Dengan penuh kasih, Bu Rina melanjutkan, kami akan menghormati mereka dan mengenangmu. Tetapi untuk dirimu sendiri, kau harus mencari ketenangan. Lepaskan semua rasa sakit ini. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti ruang bawah tanah, dan Bu Rina merasakan kehadiran Siti semakin kuat. Terima kasih, Rina. Aku akan pergi, suara itu berbisik, dan Bu Rina merasakan aliran energi yang hangat mengelilinginya. Saat cahaya itu meredup, Bu Rina merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak hanya membantu Siti, tetapi juga merasakan beban yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Suara-suara aneh yang sebelumnya mengganggu semakin jauh, dan ketenangan mulai mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh kesedihan. Ketika ritual berakhir, Bu Rina dan Pak Joko berdiri dalam diam, merasakan kedamaian yang baru. Kita melakukannya, Rina. Kita membantu dia, kata Pak Joko, mengangguk dengan penuh pengertian. Dengan air mata bahagia mengalir di pipinya, Bu Rina merasa lega.
Mereka akhirnya bisa meninggalkan rumah itu dengan hati yang lebih ringan, mengetahui bahwa mereka telah membantu jiwa yang terjebak menemukan ketenangan. Namun, di dalam hati Bu Rina, ia tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Meskipun mereka telah membantu Siti, pengalaman ini telah mengubah hidup mereka selamanya, dan ia harus bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan datang di masa depan. Plot twist yang menyeramkan. Setelah melakukan ritual untuk membantu Siti, Bu Rina dan Pak Joko merasa seolah-olah beban berat yang selama ini menghantui mereka telah terangkat. Suara-suara aneh dan gangguan mistis di rumah itu tampak mereda, memberikan mereka harapan untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Namun, meskipun mereka merasa lega, ada sesuatu di dalam diri Bu Rina yang terus mengganggu, perasaan bahwa semua ini belum sepenuhnya selesai. Mereka melanjutkan proses menjual rumah, dan akhirnya, setelah beberapa minggu, mereka mendapatkan pembeli. Keluarga muda yang terlihat antusias datang untuk melihat rumah dan akhirnya sepakat untuk membeli. Bu Rina merasa campur aduk, di satu sisi, ia senang bisa meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan menyakitkan, tetapi di sisi lain, ada rasa kehilangan yang mendalam. Malam sebelum mereka pindah, Bu Rina duduk sendirian di ruang tamu, mengingat semua yang telah terjadi. Ia merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah Siti masih ada di sana, mengawasinya. Dalam keheningan malam, ia berdoa agar arwah wanita itu benar-benar telah menemukan ketenangan. Ketika jam menunjukkan tengah malam, Bu Rina tiba-tiba terbangun dari tidurnya mendengar suara bisikan lembut. "Rina, Rina," suara itu memanggilnya dengan nada yang familiar. Bu Rina merasa ketakutan, tetapi ia juga merasa terhubung dengan suara itu, seolah-olah mengingat semua yang telah terjadi. Ia melangkah keluar kamar dan menuju ruang bawah tanah, tempat di mana mereka melakukan ritual untuk Siti. Saat menuruni tangga, suasana di sekitarnya terasa semakin dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Ketika ia sampai di ruang bawah tanah, ia melihat cahaya samar menyala di ujung ruangan. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk mendekat. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah meja kecil yang dikelilingi oleh lilin yang menyala. Di atas meja, terdapat foto-foto Siti dan anak-anaknya, disusun rapi. Namun, ketika Bu Rina melihat lebih dekat, ia terkejut menemukan bahwa di antara foto-foto itu ada foto dirinya sendiri, yang diambil tanpa sepengetahuannya. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Bu Rina, suaranya bergetar. Saat itu, bayangan samar muncul di sudut ruangan. Bu Rina terkejut ketika melihat sosok wanita itu, Siti, berdiri di sana dengan tatapan kosong. "Kenapa kau tidak pergi, Rina?" Suara Siti terdengar, tetapi kali ini tidak lagi lembut. Ada nada kemarahan dan kesedihan yang dalam. "Kau telah mengganggu kedamaian kami. Kau tidak seharusnya berada di sini." Bu Rina merasa ketakutan. "Tapi aku membantumu. Aku ingin kau menemukan ketenangan," teriaknya, berusaha mempertahankan keyakinannya. Siti melangkah maju, dan saat itu, wajahnya berubah menjadi muram. "Kau tidak mengerti. Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia yang lain. Kau adalah reinkarnasi dari diriku, Rina. Kau tidak bisa melarikan diri dariku." Suara Siti menggema di seluruh ruangan, memecah keheningan malam. Bu Rina terdiam, kaget oleh pengakuan itu. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku bukan dirimu. Aku adalah diriku sendiri." "Tidak, selama ini, kau hanya mengulangi siklus yang sama. Ketika kau kehilangan anak-anakmu, kau menjadi bagian dari diriku, dan kini kau terjebak di sini bersamaku." Siti berteriak, dan suasana di sekelilingnya menjadi semakin mencekam. Bu Rina merasa seluruh tubuhnya menggigil. Kenyataan ini terlalu sulit untuk diterima. "Tidak mungkin. Aku tidak ingin seperti ini." Ia berusaha mundur, tetapi jalan keluar tampak semakin jauh. Suara bisikan dari berbagai arah semakin keras, mengisi ruang dengan ketakutan. Siti melanjutkan, "Kau harus memilih, Rina. Lepaskan semua ini dan sambut kegelapan yang ada di dalam dirimu, atau tetap terjebak di antara dua dunia selamanya." Dengan kata-kata itu, Siti
Mengulurkan tangannya, seolah-olah menawarkan Bu Rina jalan keluar. Dalam hati Bu Rina, perasaan bingung dan putus asa bercampur aduk. Ia menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini bukan hanya tentang Siti, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia merasa terjebak dalam siklus kesedihan yang sama, kehilangan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Dengan segenap keberaniannya, Bu Rina berteriak, "Aku tidak akan terjebak dalam siklus ini. Aku akan melawan." Ia berusaha mengingat semua kenangan indah yang pernah ia miliki, semua cinta dan kebahagiaan yang pernah ada dalam hidupnya. Ketika ia berusaha melawan kegelapan, cahaya mulai memancar di dalam dirinya, menembus kegelapan yang menyelimutinya. Ia melihat kembali semua kenangan indah yang telah ia lupakan, dan saat itu, ia merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. "Aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk melepaskan semua rasa sakit ini," teriaknya dengan penuh keyakinan. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Bu Rina melangkah maju dan meraih tangan Siti. Namun, saat jari-jari mereka bersentuhan, cahaya menyilaukan muncul, menghancurkan semua bayangan dan kegelapan yang menyelimuti ruang itu. Dalam sekejap, Bu Rina merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui dirinya. Ketika semua mereda, Bu Rina terbangun di tempat tidur, keringat membasahi tubuhnya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia kembali di rumah, tetapi malam itu terasa berbeda. Suara-suara aneh dan ketakutan yang menghantuinya tampak telah hilang. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat ia menatap cermin, ia melihat bayangan samar Siti di belakangnya, tersenyum dengan penuh kasih. "Terima kasih, Rina. Sekarang aku bisa pergi," suara itu berbisik lembut, dan saat itu, Bu Rina merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Dengan air mata mengalir di pipinya, Bu Rina tahu bahwa ia telah berhasil melepaskan diri dari siklus kesedihan dan membantu Siti menemukan ketenangan. Ia menyadari bahwa meskipun perjalanan ini sangat sulit, ia telah belajar untuk menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri dan memilih untuk hidup dengan harapan dan cinta. Ketika pagi tiba, Bu Rina dan Pak Joko bersiap untuk meninggalkan rumah itu dengan hati yang lebih ringan. Mereka tahu bahwa meskipun pengalaman ini telah mengubah hidup mereka selamanya, mereka siap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka, membawa kenangan dan pelajaran dari perjalanan yang penuh tantangan ini.